Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Iksan dengan NIM 66702401118 dari kelas 3B dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dalam rangka ujian tengah semester. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya mengenai inkonsistensi pemberantasan korupsi di Indonesia mengenai analisis kegagalan berkelanjutan dan strategi berkeadilan sosial. Jadi pada latar belakangnya, korupsi itu sendiri menurut Jokro 2010 merupakan penyakit kronis yang dapat merusak pembangunan dan menciptakan ketimpangan dalam kehidupan sosial. Lalu paradoksnya, lembaga kuat dan independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu malah gagal menciptakan efek jera yang berkelanjutan bagi para pelaku korupsi. Kemudian akar masalahnya itu adalah inkonsistensi dari para elit politik dalam dunia perpolitikan itu sendiri. Kemudian dalam rumusan masalahnya itu, mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini seringkali tidak berkelanjutan atau ditangani secara tidak serius, dan bagaimana strategi anti korupsi yang efektif dan berkeadilan yang seharusnya dirancang oleh pemerintah itu sendiri. Di sini ada tinjauan pustaka dan kerangka teori. Jadi yang pertama itu menurut formula Klitgard. Jadi Klitgard bilang kalau korupsi itu muncul karena ada monopoli kekuasaan. Terus pejabat itu punya diskresi, alias kebebasan kebebasan buat buat ngambil keputusan tanpa pengawasan yang jelas. Dan terakhirnya itu adalah akuntabilitasnya masih lemah. Nah, kombinasi tiga hal ini itu bikin peluang korupsi di Indonesia ini makin besar. Jadi di Indonesia ini bisa kelihatan dari banyak pejabat yang pegang kekuasaan besar tapi nggak diawasi dengan ketat oleh pemerintah itu sendiri. Kedua itu ada agensi teori. Jadi simpelnya ini ngomongin hubungan antara prinsipal atau rakyat dengan agent atau disebut juga pejabat. Idealnya itu pejabat tuh harusnya kerja buat rakyat, tapi kadang malah mikirin kepentingan sendiri. Itu yang disebutnya moral hazard. Nah, yang teori ketiga itu ada teori oligarki atau biasa disebut juga state capture. Nah, ini lebih ke kondisi di mana kelompok elit, politik dan ekonomi itu saling dukung buat nguasain kebijakan politik di ranah publik. Jadi bukan cuma individu yang korup, tapi sistemnya juga bisa dikendalikan demi kepentingan segelintir orang itu sendiri. Jadi lanjut ke pembahasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi nyata yang terjadi di Indonesia. Kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi, skor Indonesia itu sempat turun dari 40 jadi 34. Yang dimana artinya persepsi publik terhadap korupsi itu semakin buruk bisa dibilang. Nah, kita malah mundur dalam hal pemberantasan korupsi di negara kita sendiri. Pola korupsi yang sering muncul itu seputar suap, pengadaan barang dan jasa sama politik transaksional karena biaya politik di Indonesia itu tinggi banget, masih tergolong tinggi dibanding negara-negara lain. Akhirnya banyak pejabat yang cari balik mereka melakukan balik modal lewat cara yang nggak benar, seperti melakukan korupsi tadi. Nah, terus ada studi kasus misalnya korupsi perizinan yang sering melibatkan kepala daerah. Nah, ini relevan dengan teorinya Klitgard, kekuasaan besar tapi pengawasannya masih lemah. Nah, masalah utama kita tuh bukan cuma di sistemnya tapi di political will atau kemauan politik dari pemimpin. Kadang semangat anti korupsi itu cuma muncul pas ada kasus viral, contohnya waktu revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Banyak yang bilang itu justru bikin KPK ini malah makin lemah pengaruhnya. Jadi bukan sistemnya yang rusak aja, tapi niat buat memberantas korupsi juga kadang masih setengah-setengah. Nah, masuk ke rekomendasi dan kesimpulan. Kalau dilihat secara multidimensi, korupsi di Indonesia itu rumit. Dari sisi politik itu juga oligarkinya masih kuat pengaruhnya. Nah, dari sisi hukum, penegakan hukumnya itu belum tegas dan kadang masih pilih-pilih. Dari sisi sosial budaya, kita masih punya budaya yang
disebut pelaku dan patronase. Jadi nepotisme itu kayak masih hal yang biasa di pemerintahan. Nah, dari situ solusinya bukan cuma satu arah, tapi perlu sistem yang namanya sistem integritas nasional atau yang disingkat SIN. Tujuannya itu agar upaya anti korupsi bukan sekedar musiman, tapi jadi budaya untuk dibudidayakan di Indonesia. Nah, ada 4 langkah penting yang bisa diambil atau bisa dilakukan dalam pencegahan anti korupsi, dalam pencegahan tindakan korupsi itu sendiri. Yang pertama itu ada pencegahan secara struktural, misalnya digitalisasi birokrasi agar transparan. Yang kedua itu penindakan tegas, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi itu harus tetap independen dan fokus pada pemulihan asetnya. Lalu yang ketiga itu ada edukasi dan sanksi sosial supaya masyarakat juga sadar dan nggak permisif sama korupsi. Lalu yang keempat itu ada institusionalisasi political will. Artinya semangat anti korupsi itu harus dijaga lewat aturan antar lembaga, bukan cuma tergantung siapa presidennya. Jadi intinya kalau mau serius lawan korupsi, kita harus mulai dari niat politik yang kuat, sistem yang transparan dan masyarakat yang peduli. Sekian itu. Nah, sekian tadi itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.